Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Fahri Abu Jabar, mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi angkatan 2024 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi keseimbangan dan mobilitas pada mata kuliah Biomekanika semester 4. Nah, menurut Jensen dan School pada tahun 1977 menjelaskan bahwa suatu benda dikatakan seimbang jika adanya suatu penyesuaian yang terjadi pada seluruh daya-daya yang berlawan. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan tentang keseimbangan, macam-macam keseimbangan. Nah, menurut Hai pada tahun 1985 menjelaskan bahwa membagi tiga macam-macam keseimbangan. Yang pertama itu keseimbangan tetap, yang kedua keseimbangan labil, dan yang ketiga yaitu keseimbangan netral. Nah, yang pertama yaitu keseimbangan tetap. Nah, apa sih maksud dari keseimbangan tetap ini? Nah, maksudnya adalah jika suatu benda mendapat pengaruh dari benda lain, kemudian berubah posisinya, tetapi setelah itu si benda ini kembali ke posisi semula. Nah, itu dapat dalam keadaan keseimbangan tetap. Nah, contohnya apa? Nah, saya contohkan di sini adalah kantung pasir atau samsak yang digantungkan kemudian ditunjuk oleh seorang petinju. Nah, maka si samsak ini otomatis akan berubah gayanya dari posisinya. Nah, kemudian si benda tersebut ini akan kembali ke posisinya semula. Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan labil. Nah, keseimbangan labil yaitu keseimbangan suatu benda akan cenderung dengan cepat berubah dari posisinya semula. Misal, orang yang berjalan di atas tali, berenang, atau pelari pada saat start. Nah, mereka ini ketika mendengar aba-aba start, maka mereka dengan cepat berubah dari posisi semula menuju garis finishnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada keseimbangan netral. Nah, keseimbangan ini agak berbeda dari keseimbangan labil dan keseimbangan tetap. Nah, saya contohkan pada bola tenis meja. Nah, saya taruh bola tenis meja ini di suatu permukaan yang datar atau kita sebut lantai. Nah, maka si bola tenis ini tidak mempunyai kecenderungan untuk kembali ke posisinya semula atau bahkan bergerak menjauh dari posisinya semula. Nah, artinya si bola tenis meja ini tidak mempunyai tujuan. Si benda ini ingin bergerak kemana. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada tingkat keseimbangan. Nah, di sini menurut Boone pada tahun 1972 menjelaskan bahwa keadaan seimbang ini tergantung atas beberapa faktor. Yang pertama, keseimbangan berbanding langsung dengan daerah tumpuan tubuh. Yang kedua yaitu keseimbangan tak berbanding langsung dengan jarak titik berat tubuh di atas tumpuan. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan akan muncul jika titik berat tubuh jatuh di antara bidang tumpuan. Yang keempat yaitu keseimbangan berbanding langsung dengan berat tubuh. Nah, contoh keseimbangan berbanding langsung dengan daerah tumpuan tubuh adalah saya contohkan ada dua orang yang berdiri jinjit dengan kedua kakinya rapat. Akan berbeda pada tingkat keseimbangan yang labil, karena kalau sedikit saja didorong, maka ia akan kehilangan keseimbangannya. Hal ini terjadi karena daerah tumpuan yang dipijak oleh ujung-ujung kakinya secara minimal kecil. Nah, kemudian orang kedua yaitu berdiri tegak dengan seluruh telapak kakinya dan jarak antar kedua kakinya selebar bahu. Nah, posisi orang ini akan lebih mantap dibandingkan dengan orang yang pertama. Nah, hal ini dimungkinkan karena ia mempunyai bidang tumpuan yang lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pusat gaya berat atau titik berat tubuh, center of gravity. Nah, di sini Kirby dan Roberts pada tahun 1985 menjelaskan bahwa pusat gaya berat adalah suatu penjelasan secara teori tentang suatu titik tempat berat seluruh tubuh atau benda dipusatkan. Tidak hanya tubuh yang mempunyai pusat gaya berat ini, tetapi setiap bagian atau segmen dari tubuh juga mempunyainya. Misalnya,
lengan atas dan lengan bawah. Nah, tangan. Setiap bagian segmen tersebut mempunyai pusat gaya berat sendiri-sendiri. Kirby dan Roberts juga menjelaskan pada tahun 1985 bahwa untuk wanita, pusat gaya beratnya mendekati sekitar 55% dari ketinggian tubuhnya pada saat ia berdiri tegak. Pada pria, pusat gaya beratnya mendekati sekitar 56-57% dari ketinggian tubuhnya pada saat ia berdiri tegak. Nah, kemudian Jensen dan Scholl pada tahun 1972 menerangkan bahwa pusat gaya berat dapat dijelaskan sebagai: yang pertama, sebuah titik pusat tempat tubuh dapat berputar ke segala arah dengan bebas. Kemudian yang kedua yaitu titik pusat tempat berat benda sebanding dalam segala arah yang berlawanan. Atau yang ketiga yaitu titik pusat dari 3 bentuk bidang utama tubuh: sagital, frontal, dan transverse. Nah, apa sih bidang sagital itu? Nah, bidang sagital adalah pembagian tubuh pada saat seseorang berdiri, makan ada garis membelahnya menjadi 2 bagian, yaitu sebelah kiri dan kanan. Bentuk ini juga disebut dengan anterior, posterior, atau median. Nah, contohnya adalah gerakan lengan dan kaki pada saat berjalan. Nah, kemudian bidang frontal adalah pembagian tubuh berdasarkan pembelahan atau bagian muka dan belakang. Pembagian ini dikenal juga dengan nama lateral dan atau koronal. Contohnya adalah gerakan lengan selama melakukan teknik gaya punggung pada renang. Nah, kemudian ada transverse, adalah pembagian bidang tubuh, bagian tubuh atas dan bawah. Nah, contoh gerakan ini adalah gerakan pada saat melakukan perputaran pada tubuh atau pada saat melakukan sakram. Kemudian yang keempat adalah garis gaya berat atau garis titik berat tubuh, line of gravity. Nah, Kirby dan Ronet juga pada tahun 1985 menjelaskan bahwa konsep yang berhubungan dengan garis gaya berat adalah garis dari titik berat tubuh, line of gravity. Garis sejak berat tubuh, line of gravity, adalah suatu garis khayal vertikal yang menembus garis gaya berat tubuh, center of gravity. Garis ini dibentuk oleh pertemuan bentuk tubuh sagital dan frontal pada tubuh manusia dalam posisi anatomis. Nah, kemudian yang kelima ada bentuk tubuh atau perawakan, postur. Scholl dan Jensen pada tahun 1972 menjelaskan bahwa bentuk tubuh dapat diperhitungkan dalam keadaan statis dan dinamis. Bentuk statis misalnya berdiri dan duduk lebih mudah untuk diberikan pedoman daripada bentuk dinamis dalam keadaan bergerak. Keputusan tentang bagaimana suatu bentuk tubuh yang baik seharusnya dilihat dan didasarkan pada pertimbangan psikologis, anatomis, dan estetis. Secara psikologis, bentuk tubuh yang baik adalah bentuk yang memungkinkan sistem organ tubuh berfungsi dengan efisien. Kemudian secara anatomis, bentuk tubuh yang baik adalah pada saat tubuh mempunyai posisi kesetimbangan yang baik dan otot berada dalam keadaan relaksasi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya strain pada otot. Nah, kemudian secara estetis, bentuk tubuh yang baik adalah pada saat ia memberikan sumbangan kepada daya tarik kepada individu. Bentuk tubuh yang secara estetis baik cenderung menjadikannya baik dari segi psikologis maupun dari anatomis. Kemudian materi yang kedua adalah mobilitas. Nah, kemudian materi yang kedua itu tentang mobilitas mobile. Nah, mobilitas ini lawan dari kesetimbangan, yaitu bergerak atau mobilitas. Selain faktor kesetimbangan, sangat penting dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Faktor juga diperhitungkan adalah mobilitas. Nah, Kirby dan Roberts pada tahun 1985 membagi faktor ini dalam 3 bagian, yaitu yang pertama starting, saat memulai gerakan, yang kedua fucking, gerak, tipu atau pura-pura, nah yang ketiga yaitu stopping, berhenti dari gerakan. Nah,
Yang pertama yaitu saat memulai gerak atau starting. Saat memulai gerak, starting merupakan faktor kunci keberhasilan dalam berbagai cabang olahraga seperti lari cepat, renang, pemain softball, baseball, berusaha untuk melakukan gerakan yang cepat dan tepat bersama dengan bunyi letusan. Nah, di dalam start, penekanannya adalah untuk segera bergerak secepat mungkin dari posisinya dan kembali ke posisinya yang sesuai untuk mengembangkan kecepatan yang diinginkan dalam usaha mencapai jarak yang ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, yang kedua yaitu gerak tipu atau pura-pura, faking. Dalam beberapa kegiatan olahraga, suatu tindakan gerak tipu yang dilaksanakan dengan sempurna merupakan suatu taktik dan keunggulan seorang pemain untuk mengecoh lawannya. Tujuannya dari gerak tipu ini adalah untuk mengelabui lawan bermain sehingga penjaga kehilangan keseimbangan atau bergerak ke suatu arah, sementara itu pelaku melakukan gerakan ke arah lainnya yang berbeda, misalnya dalam permainan bola basket. Nah, seorang pemain basket sering melakukan gerak tipu dengan cara berpura-pura bergerak ke suatu arah dan kemudian dengan cepat berubah arah gerakannya ke arah yang berlawanan. Gerakan ini dilakukan untuk membebaskan diri dari penjagaan lawan dan segera menempati posisi kosong untuk menerima umpan dan mencetak angka atau gol. Nah, kemudian yang ketiga itu berhenti dari gerakan atau stopping. Keterampilan atlet dalam melakukan gerakan berhenti dengan seketika atau memperlambat gerak majunya juga merupakan faktor yang harus diperhitungkan atau dipelajari dengan baik. Hal ini dapat mencegah terjadinya benturan atau berhenti dalam posisi yang aman dan menerima umpan dari kawan. Jika atlet ingin melakukan gerakan berhenti dari gerakan majunya, maka beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, memperbesar jarak antara garis pusat tubuh dari posisi depan tumpuan. Yang kedua yaitu merendahkan titik pusat berat tubuh. Hal yang biasa dilakukan oleh seorang atlet untuk hal ini adalah dengan cara membawa tubuhnya ke arah belakang, menekuk lutut untuk merendahkan pusat gaya berat tubuh, dan memperpanjang langkah untuk meningkatkan jarak horizontal antara garis berat tubuh dan sisi depan dari tumpuan tubuh. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman yang dapat materi saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita pelajarinya. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Saya Farul Jabar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.